Dalam bahasa Arab, khususnya dalam bahasan ilmu nahwu, isim dibagi dua, yakni isim munsorif dan isim ghairu munsorif. Apa itu isim munsorif? Apa itu isim ghairu munsorif? Secara mudahnya, isim munsorif adalah isim-isim yang huruf terakhirnya bertanwin. Semisal kata Muhammadun, Aliyun, Zaidun, atau kata-kata yang lain ustadzun, tilmidun, masjidun, baitun, syajarun, sayyaratun, dan sebagainya. Sedangkan isim ghairu munsharif adalah isim-isim yang huruf terakhirnya tidak bertanwin. Contoh, misalkan kata Adamu, Ibrahimu, Idrisu, Jibrilu, Israfilu, atau Asatidu, Talamidu, Syayatinu, Atibba'u, dan sebagainya dan sebagainya. Isim munsharif ketika kita menempatkannya dalam kalimat yang diawali oleh huruf jar, maka setiap isim yang diawali oleh huruf jar, harokatnya harus kasroh untuk isim-isim yang mufrad atau yang jamak taksir. Misalnya kata Muhammadun. Kata Muhammadun ketika diawali oleh huruf jar, semisalnya ala, maka menjadi kasroh. Muhammadun diawali oleh ala menjadi ala Muhammadin. Kita tuliskan. Kata Muhammadun ini ujungnya adalah bertanwin. Sekarang kata Muhammadun kita awali dengan huruf jar, misalnya ala. Ala, maka harokatnya menjadi ala Muhammadin. Setiap isim munsharif, yakni isim yang ujungnya bertanwin, ketika diawali oleh huruf jar, apapun huruf jarnya dan apapun isim munsharifnya, maka harokat terakhirnya harus kasroh, majrur oleh kasroh. Wa alamatu jarrihi kasrotun zahiratun fi akhirih. Muhammadun menjadi ala Muhammadin. Contoh yang lain misalnya masjidun, artinya masjid. Kalau diawali oleh huruf jar fi misalnya, fi masjidin menjadi kasroh, fi masjidin. Masjidun menjadi fi masjidin. Tidak boleh fi masjidun lagi. Kenapa? Karena alasannya masjidun di sini menjadi majrur oleh huruf jar fi, dan karena masjidun adalah isim munsharif, maka ketika diawali oleh huruf jar ia menjadi kasroh. Cirinya adalah kasrotun zahiratun, kasroh yang nampak, kasroh yang jelas. Ini untuk isim munsharif. Nah, sedangkan untuk isim ghairu munsharif itu ada perbedaan. Sebagai contoh misalnya kata Ibrahim. Ibrahimu ini tidak bertanwin, berarti ini adalah isim ghairu munsharif. Nah, ketika Ibrahim diawali oleh huruf jar, misalnya ala, maka tidak ala Ibrahimi meskipun diawali oleh huruf jar. Kenapa? Karena ini adalah isim ghairu munsharif, yang isim yang tidak menerima tanwin. Maka ketika ada isim ghairu munsharif diawali oleh huruf jar, maka dia i'rabnya tetap majrur, tapi harokatnya tidak kasroh, tetapi fathah. Gitu. Ini untuk isim ghairu munsharif. Tetapi harus kita ketahui bahwa status isim ghairu munsharif itu gugur karena dua hal. Pertama, ketika diawali oleh alif lam, dan ketika
menjadi mudhof atau diidofahkan kepada kata yang lain. Saya ulangi, isim ghair munsharif status ghair munsharifnya gugur atau hilang ketika diawali oleh alif lam atau menjadi mudhof. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika itu dia harokatnya tidak lagi menjadi fathah, tetapi menjadi normal sebagaimana isim munsharif pada umumnya. Contoh, kita ambil contoh kata yang lain. Misalkan kata talamidu. Contoh kata talamidu. Talamidu ini ujungnya tidak bertandil, maka dia namanya isim ghairu munsharif. Sekarang kita buat contoh kalimat talamidu diawali oleh huruf jar. Nah, kita lihat. Kata talamidu ini kan tidak bertandil, berarti dia isim ghairu munsharif. Nah, sekarang coba kita lihat talamidu diawali oleh huruf jar min, maka menjadi min talamida. Fathah, tidak kasr. Kenapa? Alasannya adalah karena dia merupakan isim ghairu munsharif. Sekarang talamidunya kita awali dengan alif lam. Misalnya ini minat talamidi. Ketika talamidunya diawali oleh alif lam, maka dia harokat ujungnya tidak lagi menjadi fathah seperti ini talamida, tetapi normal sebagai majrur pada umumnya sama dengan isim munsharif yang lain, yakni menjadi kasroh. Asalnya min talamida menjadi minat talamidi. Misalkan kata yang lain asatidu, ketika ada min asatida. Tetapi kalau asatidu diawali oleh alif lam, maka menjadi minal asatidi. Masajidu ghairu munsharif, maka menjadi fi masajida. Tetapi kalau masajidu diawali oleh alif lam, maka menjadi fil masajidi. Harokat akhirnya menjadi kasroh, normal sebagaimana biasa. Nah, ini jadi kesimpulannya, kalau isim ghairu munsharif itu diawali oleh alif lam, maka status ke ghairu munsharifannya gugur alias hilang, sehingga ketika dia majrur harokatnya menjadi kasroh lagi. Nah, itu yang pertama. Jadi isim ghairu munsharif statusnya gugur ketika diawali oleh alif lam. Yang kedua, status ghairu munsharif itu juga gugur ketika diidofahkan. Kita ambil contoh. Talamidu kita ubah menjadi mudhof. Misalnya kalimatnya menjadi talamidul madrasati. Asalnya talamidu, terus didofakan menjadi talamidul madrasati, murid-murid sekolah. Nah, berarti ini idofah. Talamidunya mudhof, al madrasati mudhof ilaih. Nah, sekarang kata talamidul madrasah kita awali dengan min. Min kan huruf jar. Ketika huruf jar masuk ke isim ghairu munsharif, maka isim ghairu munsharifnya kan menjadi fathah tuh, kayak min talamida. Tetapi ketika kata tersebut menjadi mudhof, contohnya talamidul madrasati, meskipun semula talamidu adalah isim ghairu munsharif, namun ketika talamidunya diidofahkan, digabung dengan kata yang lain alias menjadi mudhof, maka statusnya menjadi gugur juga, yakni tidak min talamida tetapi min talamidil madrasati. Tetap dia menjadi kasroh. Kenapa? Karena status ghairu munsharifnya gugur. Jadi kesimpulannya, isim ghairu munsharif itu gugur statusnya karena dua hal, yakni ketika diawali oleh alif lam dan ketika menjadi mudhof alias idofahkan kepada kata yang lain. Demikian, semoga bermanfaat.